warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang ekosistem. Sebelum itu, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya, yang mana makhluk hidup dengan lingkungan fisik tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam ekosistem itu harus terciptanya keseimbangan, yang mana dalam ekosistem apabila terjadi atau suatu organisme dalam ekosistem tidak ada, maka ekosistem itu tidak dapat dikatakan seimbang. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam ekosistem. Komponen-komponen ekosistem terdiri menjadi dua. Yang pertama, komponen abiotik. Yang kedua, komponen biotik. Komponen abiotik terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, yang mana contohnya seperti ayam, bebek, kucing, siput, kelinci, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen abiotik adalah seperti matahari, tanah, air, udara, dan suhu. Baiklah, saya akan menunjukkan atau memperlihatkan komponen-komponen dalam ekosistem yang ada di sungai dan juga di sekitaran rumah. Selamat menonton! Di video ini saya akan membahas tentang ekosistem, terutama tentang ekosistem daratan. Apa sih ekosistem daratan itu? Ekosistem daratan adalah ekosistem yang didominasikan oleh daratan. Nah, sebenarnya kita akan membahas keseluruhan tentang ekosistem, dimulai dari pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Jadi kita tahu bahwa ada komponen biotik atau komponen hidup dan juga komponen abiotik atau komponen tidak hidup yang terlibat dalam suatu ekosistem ini. Kedua komponen ini tentunya saling mempengaruhi. Contohnya saja hubungan hewan dengan air. Interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup akan membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing, dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem akan terus terjaga. Selanjutnya yaitu komponen dalam ekosistem. Berdasarkan fungsi dan aspek penyusunannya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup yang meliputi komponen fisik dan kimia seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah suatu komponen yang hidup yang meliputi makhluk hidup. Komponen abiotik terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama, organisme autotrof. Yang kedua, organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah sebuah organisme yang mampu membuat atau mensintesis makanannya sendiri berupa bahan organik dan bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Semua organisme yang mengandung klorofil, terutama tumbuhan hijau daun, disebut organisme autotrof
Ada dua pembagian atas organisme autotrof ini. Yang pertama yaitu fotoautotrof. Fotoautotrof merupakan organisme pemanfaat energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Yang kedua, kemoautotrof. Kemoautotrof merupakan organisme pemanfaat energi dari reaksi kimia untuk membuat bahan makanan sendiri dari bahan organik. Contohnya yaitu bakteri besi. Dalam menjalankan proses ini mereka membutuhkan oksigen. Organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, akan tetapi memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lainnya sebagai bahan makanannya. Organisme ini terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, konsumen. Konsumen yang secara langsung memakan organisme lain. Yang kedua, pengurai. Pengurai yang mendapatkan makanan dari penguraian bahan organik dari bangkai. Yang ketiga, detritivor yang merupakan pemakan partikel organik atau jaringan yang telah membusuk. Contohnya adalah lintah dan cacing. Selanjutnya yaitu satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama, individu. Individu merupakan satu makhluk hidup. Contohnya seekor burung. Yang kedua, populasi. Populasi merupakan sekumpulan makhluk hidup yang menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan mampu berkembang biak. Contohnya sekumpulan semut. Yang ketiga, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem merupakan sekumpulan dari komunitas yang melibatkan interaksi antara makhluk hidup. Selanjutnya yaitu macam-macam ekosistem. Ada 2 macam ekosistem yang terbentuk di bumi kita ini. Yang pertama yaitu ekosistem alamiah. Ekosistem ini adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari manusia. Oleh karena itulah kita sebut sebagai ekosistem alamiah. Contohnya adalah ekosistem laut dan sungai. Yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia, yang mana dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, keanekaragaman hayati pada ekosistem buatan ini terbatas, karena bukan itu tujuan dari membuat ekosistem. Yang mana contoh dari ekosistem buatan ini adalah sawah. Selanjutnya, interaksi dalam ekosistem. Tentunya setelah mengetahui komponen dalam suatu ekosistem, kita bertanya-tanya bagaimana sesungguhnya hubungan antara makhluk hidup yang tinggal dalam suatu ekosistem tersebut. Nah, setiap makhluk hidup akan berusaha untuk mempertahankan populasinya, tentu dengan cara mencari makanan dan terus berkembang biak. Seperti yang kita ketahui, ada makhluk hidup karnivora dan herbivora. Hal ini akan menimbulkan hubungan erat yang bisa dinamakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Selanjutnya yaitu pencemaran ekosistem. Ekosistem ini sebenarnya memberikan banyak keuntungan dalam kehidupan manusia. Namun, banyak dari kita tidak menyadarinya, sehingga bertindak hanya demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi kehidupan anak cucu kita nanti. Betapa tidak, banyak orang melakukan penebangan liar, pembakaran hutan, membuang limbah berbahaya ke laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara menjaga ekosistem. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga ekosistem sehingga tetap seimbang. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan menjadi kotor dan terdapat berbagai penyakit. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan sangatlah penting, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang di sungai dan selokan yang membuat aliran air tidak lancar. Yang kedua, hindari tebang liar. Nah, sebisa mungkin kita harus menghindari penebangan hutan secara liar, yang mana dapat mengakibatkan gundulnya hutan. Karena dengan gundulnya hutan dapat mengakibatkan tanah longsor dan lain sebagainya. Cara mengatasinya yakni dengan melakukan tebang pilih dan selalu melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi untuk mengganti hutan yang ditebang. Yang ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Membersihkan lingkungan memanglah sangatlah penting, karena dengan bersihnya lingkungan, dampak positifnya yakni terhindar dari berbagai penyakit. Yang keempat, tidak merusak tanaman sekitar. Merusak berbeda dengan menata ulang. Pada poin ini dilakukan merusak tanaman sekitar, yakni tanaman yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan bisa bermanfaat. Dengan selalu menjaga dan merawat tanaman, maka tindakan kita termasuk menjaga lingkungan alam. Pada hakikatnya, tanaman-tanaman ini sangat bermanfaat sebagai penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang cukup untuk manusia. 5. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Membuang bahan kimia di aliran sungai membuat aktivitas dan ekosistem sungai menjadi rusak dan tercemar. Seperti yang kita ketahui juga bahwa membuang limbah ke aliran sungai menyebabkan sungai dan sekitarnya menjadi bau. Ini menyebabkan hilangnya keaslian ekosistem sungai. Oleh sebab itu, hindari semaksimal mungkin membuang limbah di aliran sungai. Nah, kesimpulan dari materi pembahasan kita pada video kali ini yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya sangat erat dan sangat ketergantungan, karena makhluk yang satu membutuhkan makhluk yang lainnya. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, lingkungan juga membutuhkan makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik.
Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang hidup yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang tak hidup yang meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu atau temperatur, mineral, dan gas. Dari segi makanan, ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organisme autotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan organik yang terdapat di lingkungannya. Yang kedua yaitu organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mendapatkan makanan dari makhluk hidup. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan ekosistem sungai yang ada di daerah saya. Baiklah teman-teman, jadi beginilah ekosistem dari sungai. Dapat kita lihat bahwasanya di sini air yang ada komponen yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotiknya yaitu cahaya matahari, angin. Dapat kita lihat pohon-pohon yang bergerak secara berirama, air yang mengalir dengan tenang, ikan yang berenang, kicauan burung, Just thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Baiklah teman-teman, cukup sekian penyampaian materi terkait ekosistem. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do.
I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside